Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Nike Odina. Saya berasal dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem dan struktur politik Indonesia masa demokrasi parlementer. Yang akan jelaskan ada 3 poin. Poin yang pertama yaitu tentang sistem pemerintahan, yang kedua sistem kepartaian, dan yang terakhir adalah pemilu tahun 1955. Yang pertama, apa itu masa demokrasi parlementer? Masa demokrasi parlementer adalah masa ketika pemerintah Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sebagai undang-undang negara. Masa demokrasi parlementer disebut juga masa demokrasi liberal karena sistem politik dan ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip-prinsip liberal. Masuk yang pertama yaitu sistem pemerintahan. Pasca proklamasi kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia memerlukan adanya lembaga parlemen yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan parlemen dalam hal ini DPR dan MPR tidak terlepas dari kebutuhan adanya perangkat organisasi politik, yaitu partai politik. Berkaitan dengan hal tersebut, pada 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Partai Nasional Indonesia sebagai partai tunggal. Namun keinginan Presiden Soekarno tidak dapat diwujudkan. Gagasan pembentukan partai baru muncul lagi ketika pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945. Melalui maklumat inilah gagasan pembentukan partai-partai politik dimunculkan kembali dan berhasil membentuk partai-partai politik baru. Walaupun pada kenyataannya partai-partai politik tersebut cenderung untuk memperjuangkan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional. Partai-partai politik yang ada saling bersaing, saling mencari kesalahan dan saling menjatuhkan. Partai-partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet dan tidak memegang peranan penting dalam parlemen sering melakukan oposisi yang kurang sehat dan berusaha menjatuhkan partai politik yang memerintah. Hal inilah yang menyebabkan pada era ini sering terjadi pergantian kabinet. Kabinet tidak berumur panjang sehingga program-programnya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, yang menyebabkan terjadinya instabilitas nasional baik di bidang politik, sosial, ekonomi, maupun keamanan. Masuk yang kedua yaitu sistem kepartaian. Tidak sampai 1 tahun setelah kemerdekaan, sistem pemerintah presidensial digantikan dengan sistem pemerintahan parlementer. Hal ini ditandai dengan pembentukan kabinet parlementer pertama pada November 1945 dengan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Sejak saat itulah jatuh bangun kabinet pemerintahan di Indonesia terjadi. Namun, pelaksanaan sistem parlementer ini tidak diikuti dengan perubahan Undang-Undang Dasar. Baru pada masa Republik Indonesia Serikat, pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh konstitusi, yaitu Konstitusi RIS. Ketika Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, Undang-Undang Dasar yang digunakan sebagai landasan hukum Republik Indonesia bukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana yang ditetapkan oleh PPKI pada awal kemerdekaan, namun menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar Sementara 1950 adalah sistem parlementer. Artinya, kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen dan sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai dalam parlemen. Presiden hanya merupakan lambang kesatuan saja. Hal ini dinamakan pula demokrasi liberal, sehingga era ini dikenal sebagai zaman demokrasi liberal. Sistem kabinet masa ini berbeda dengan sistem kabinet RIS yang dikenal sebagai Zaken Kabinet. Salah satu ciri yang nampak dalam masa ini adalah sering terjadi pergantian kabinet. Mengapa pada saat itu sering terjadi pergantian kabinet? Hal ini terutama disebabkan adanya perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang ada. Perbedaan di antara partai-partai tersebut tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik, sehingga dari tahun 1950 sampai tahun 1959 terjadi silih berganti kabinet, mulai kabinet Nasyir atau Masyumi pada tahun 1950 sampai 1951, kabinet Sukiman pada tahun 1951 sampai tahun 1952, Kabinet Wilopo tahun 1952 sampai 1953, Kabinet Ali Sastroamijoyo pada tahun 1953 sampai 1955, Kabinet Burhanuddin Harahap
tahun 1955 sampai 1956, Kabinet Ali Sastronarmijoyo II pada tahun 1956 sampai 1957, dan Kabinet Juanda pada tahun 1957 sampai 1959. Kabinet-kabinet tersebut pada umumnya memiliki program yang tujuannya sama, yaitu masalah keamanan, kemakmuran, dan masalah Irian Barat, saat ini Papua dan Papua Barat. Di poin yang ketiga ada pemilu pada tahun 1955. Pelaksanaan pemilihan umum 1955 bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen dan dewan konstituante. Pemilihan umum ini diikuti partai-partai politik yang ada serta kelompok perorangan. Pemilihan umum ini sebenarnya sudah dirancang oleh Kabinet Ali Sastronarmijoyo I pada tanggal 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Dengan membentuk panitia pemilihan umum pusat dan daerah pada 31 Mei 1954. Namun pemilihan umum tidak dilaksanakan pada masa Kabinet Ali I karena terlanjur jatuh. Kabinet pengganti Ali I yang berhasil menjalankan pemilihan umum yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap. Pelaksanaan pemilihan umum pertama dibagi dalam 16 daerah. Pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa. Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu. Tahap kedua adalah pemilu untuk memilih anggota konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955. Pemilihan umum 1955 menghasilkan susunan anggota DPR dengan jumlah anggota sebanyak 250 orang dan dilantik pada tanggal 24 Maret 1956 oleh Presiden Soekarno. Pemilihan umum anggota Dewan Konstituante dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955. Dalam sidang Dewan Konstituante muncul 3 usulan dasar negara yang diusung oleh partai-partai. Pertama, dasar negara Pancasila diusung antara lain oleh PNI, PKRI, Permai, Parkindo, dan Baperki. Kedua, dasar negara Islam diusung antara lain oleh Masyumi, NU, dan PSII. Ketiga, negara-negara sosial ekonomi yang diusung oleh Partai Murba dan Partai Buruh. Sekian itu tadi adalah penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.